Perkenalkan, nama saya Zendi dari Prodi Manajemen Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf, fungsi paragraf, tanda paragraf, struktur paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan ide atau gagasan. Paragraf berfungsi untuk mengatur alur pikiran dalam sebuah tulisan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi tulisan tersebut. Selain itu, paragraf juga dapat memperjelaskan hubungan antara kalimat dan memberikan jeda yang visual. Paragraf adalah unit terkecil dalam sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mendukung satu ide pokok. Paragraf memiliki peran penting dalam menyusun sebuah tulisan yang baik dan mudah dipahami. Pembahasan yang kedua, fungsi paragraf. Secara umum, fungsi paragraf adalah poin pertama, mengatur informasi. Paragraf membantu mengorganisasikan dan menyusun informasi secara logis sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah. Poin yang kedua, memudahkan pemahaman. Dengan membagi informasi menjadi paragraf-paragraf, pembaca dapat mencerna informasi secara bertahap dan fokus pada suatu ide pokok dalam setiap paragraf. Poin yang ketiga, menandai peralihan ide. Setiap paragraf biasanya menyajikan satu ide pokok. Dengan perpindahan ke paragraf baru, penulis menandai peralihan ke ide pokok yang baru. Poin yang keempat, memberikan struktur pada tulisan. Paragraf memberikan struktur yang jelas pada sebuah tulisan sehingga mudah pembaca untuk menemukan informasi yang mereka cari. Poin yang kelima, membuat tulisan lebih menarik. Penggunaan paragraf yang efektif dapat membuat tulisan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Fungsi paragraf secara detail. Poin yang pertama, paragraf pendahuluan. Membuka topik, memberikan latar belakang, dan menyajikan tesis atau pernyataan umum. Paragraf pengembang. Mengembangkan ide pokok dengan memberikan penjelasan, contoh, atau bukti-bukti yang mendukung. Paragraf penutup. Menyimpulkan ide-ide utama, memberikan rangkuman, atau memberikan pandangan akhir. Pembahasan yang ketiga, tanda paragraf. Tanda paragraf adalah simbol atau cara yang kita gunakan dalam penulisan untuk menunjukkan awal dari sebuah paragraf baru. Paragraf sendiri adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu ide pokok. Ada dua cara untuk membuat tanda paragraf. Yang pertama, menjorokkan kalimat pertama. Cara yang paling utama atau umum adalah dengan menjorokkan sedikit kalimat pertama ke dalam paragraf. Jarak penjorokan ini bisa bervariasi tergantung pada gaya penulisan atau pedoman yang digunakan. Poin yang kedua, spasi kosong. Beberapa gaya penulisan juga menggunakan spasi kosong sebelum memulai paragraf baru untuk memberikan pemisahan yang lebih jelas. Intinya, tanda paragraf adalah alat sederhana namun sangat penting dalam penulisan. Dengan menggunakan tanda paragraf dengan benar, Anda dapat membuat tulisan Anda lebih jelas. Struktur paragraf. Pembahasan yang keempat, struktur paragraf yang lebih baik adalah kunci untuk menyajikan informasi dengan jelas dan efektif. Secara umum, sebuah paragraf terdiri dari beberapa pembagian penting. Poin yang pertama, kalimat topik. Merupakan kalimat utama yang berisi ide, pokok, atau gagasan utama yang akan dibahas dalam paragraf. Biasanya terletak paling awal paragraf, namun juga bisa di tengah atau akhir tergantung pada gaya penulisan. Poin yang kedua, kalimat pengembang. Berfungsi untuk menjelaskan, mendukung, atau memberikan bukti terhadap kalimat topik.
biasanya berupa fakta, contoh, data, atau penjelasan lebih lanjut. Jumlah kalimat pengembang biasanya bervariasi, tergantung dan kompleksitas ide yang disampaikan. Poin yang ketiga, kalimat penutup dalam kurung opsional merupakan kalimat yang merangkum atau menyimpulkan isi paragraf. Tidak selalu diperlukan, terutama pada paragraf yang singkat atau ketika kalimat terakhir sudah memberikan kesimpulan yang jelas. Pembahasan yang kelima, jenis-jenis paragraf. Poin yang pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Dan poin yang kedua berdasarkan struktur. Paragraf deduktif, paragraf induktif. Poin yang ketiga berdasarkan gaya. Poin pertama, paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf eksposisi, paragraf argumentatif, dan yang terakhir paragraf persuasif. Sekian hasil pembahasan dari saya. Terima kasih.